Dia adalah imam Katolik. Usai menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, imam Katolik lainnya berusaha keras menghalanginya. Uskup dan imam dari beberapa keuskupan bersatu melawanku, memutarbalikkan kebenaran dan mengutukku. Tidak ada yang mencari saat mendengar Injil kembalinya Tuhan. Imam Wang dan Imam Li memimpin lebih dari 70 orang yang menyerbu gereja, menuntutku menyerahkan buku firman Tuhan dan saudara yang menginjil. Apa yang harus dia lakukan dalam menghadapi banyaknya rintangan dari klerus? Jadi para imam itu memimpin lebih dari 70 orang ke gereja untuk meminta buku firman Tuhan milikmu? Benar. Imam Wang menyuruh umat paroki, "Geledah, cari semua buku kilat dari timur milik mereka. Mereka tidak bisa menerapkan iman tanpa buku itu." Lalu, dia menyuruh beberapa orang untuk menahanku. Seorang diaken berlutut di depanku dan berteriak, "Jangan percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami harus bagaimana jika kau bukan imam kami lagi? Kau harus bimbing kami ke surga." Aku tidak bisa melepaskan diri. Aku hanya bisa melihat saat mereka ke halaman gereja membawa sekop dan cangkul. Lalu kudengar suara jendela dan pintu dirusak. Aku sangat marah dan khawatir karena saudara Chen yang menginjil ada di dalam. Akan gawat jika mereka menangkap dia. Orang lain di sana baru mengenal Injil Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Aku khawatir mereka tidak punya kekuatan melawan gangguan semacam itu. Tidak lama, hampir setiap ruangan di gereja telah diubrak-abrik. Mereka bahkan menggulingkan tabernakel. Dalam Katolik, tabernakel itu kudus. Hanya imam yang bisa menyentuhnya. Orang-orang itu terlalu brutal dan tidak menghormati Tuhan. Iya. Apa mereka menemukan buku firman Tuhan? Tidak. Tapi mereka tidak menyerah. Orang-orang itu pergi ke rumah anggota gereja lalu mengintimidasi mereka dan mengambil mayoritas salinan firman milik anggota. Bagaimana dengan saudara Chen? Mereka menghajarnya sampai dia tidak bisa bangun. Bahkan bilang akan membawanya ke polisi. Aku sangat marah. Ku bilang pada mereka, saudara Chen itu orang percaya sejati. Memukulinya begitu parah, bahkan mengancam membawa dia ke polisi. Apa kalian punya hati nurani? Apa kalian percaya kepada Tuhan? Tuhan itu benar, dan segala kejahatan yang melawan dia pasti akan dihukum. Mereka batal melapor pada polisi usai aku berkata begitu. Lalu, Imam Wang berkata padaku, "Sebagai imam, kami punya niat baik. Kuharap kau bisa mengerti. Kembalilah ke rumah uskup bersama kami." Aku jawab, "Aku tidak akan ikut denganmu. Aku telah mendengar suara Tuhan. Aku mengikuti jejak anak domba. Aku sudah mantap di jalan ini." Lalu mereka pergi dengan gusar. Malam itu, aku berbaring di ranjang tapi tidak bisa tidur. Peristiwa hari itu seperti film yang dimainkan dalam kepalaku. Pikiranku kacau dan aku bertanya-tanya, kenapa para uskup dan imam hamba-hamba Tuhan seumur hidup bisa sebenci itu saat kami menyelidiki jalan yang benar? Gereja itu tempat ibadah, tapi mereka berani mengubrak-abriknya, menghajar saudara yang menginjil, dan mengambil buku firman Tuhan. Mereka bisa melakukan segala jenis kejahatan. Apa kau mengkhawatirkan keselamatanmu? Iya. Para imam punya koneksi di pemerintahan. Mereka bisa melaporkanku kapan saja.
Aku selalu menolak bergabung dengan gereja milik negara. Aku dianggap duri oleh Kapten Brigade Keamanan Nasional. Dia pernah mengancamku. Karena aku tidak bergabung dengan gereja 3 pendirian, dia jadi dikritik oleh Biro Keamanan Publik Kota. Dan dia akan memberiku pelajaran saat ada peluang. Sebagai orang percaya pada Tuhan, jika polisi menangkapku, mereka mungkin menyiksaku sampai mati. Benar. Kau pasti merasakan kelemahan ditindas oleh dunia agama dan PKT. Benar. Kecaman dari dunia agama dan pengejaran partai benar-benar menyakitkan bagiku. Aku hanya mengikuti jejak Tuhan, Kristus akhir zaman. Kenapa sesulit itu? Aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bantulah aku. Beri aku iman dan kekuatan agar bisa mengatasi kelemahan dagingku dan berdiri teguh melewati situasi ini. Lalu aku ingat lagu pujian dari firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Kepala segala sesuatu, menjalankan kuasa kerajaannya dari tahtanya. Dia memerintah atas alam semesta dan segala sesuatu. Dan dia sedang menuntun kita di seluruh muka bumi. Kita harus mendekat kepadanya setiap saat dan datang ke hadapannya dalam kesunyian, tanpa pernah melewatkan satu saat pun dan mempelajari berbagai hal setiap waktu. Segalanya, mulai dari lingkungan di sekitar kita hingga orang-orang, perkara-perkara, dan berbagai hal, semuanya ada seturut izin dari tahtanya. Jangan sekali-kali membiarkan keluhan apapun timbul dalam hatimu, atau Tuhan tidak akan mencurahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Iman itu seperti jembatan dari satu gelondong kayu. Mereka yang dengan tercela mempertahankan hidup akan mengalami kesulitan menyeberanginya. Tetapi mereka yang siap untuk mengorbankan diri dapat menyeberanginya dengan pasti tanpa rasa khawatir. Jika manusia memiliki pikiran yang kerdil dan penakut, itu karena mereka telah dibodohi oleh iblis yang takut bahwa kita akan menyeberangi jembatan iman untuk masuk ke dalam Tuhan. Menyanyikan ini berulang-ulang memberiku kekuatan batin. Benar, alam semesta ada di tangan Tuhan, termasuk nasibku. Entah aku ditangkap atau tidak, juga tergantung Tuhan. Iya. Iblis tahu kelemahanku, jadi dia memakai status dan keamanan pribadi untuk menyerangku agar aku mengkhianati Tuhan. Tuhan juga memakai situasi itu untuk menguji imanku, untuk melihat apa aku bertekad melepas segalanya untuk mengikutinya. Jadi kau sedikit memahami kehendak Tuhan. Benar. Aku menderita, tapi aku merasa dibimbing Tuhan dan itu menguatkanku. Aku ingat Tuhan berfirman, karena orang yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku akan mendapatkan nyawanya. Untuk menebus umat manusia, Tuhan Yesus disalib oleh dunia agama dan pemerintah. Semua murid yang mengikuti dia juga disiksa. Ada yang dirajam sampai mati, diseret kuda sampai mati. Ada juga yang digantung. Mereka menjadi martir untuk menginjil, memberikan kesaksian yang indah. Tuhan memperkenankan itu. Iya. Mengikuti Tuhan berarti mengambil jalan salib. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Kita harus minum dari cawan pahit Tuhan dan berjalan di jalan yang Dia lalui. Kini aku mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Jika artinya aku akan disiksa Partai Komunis, itu demi kebenaran. Tuhan memberi perkenanan, dan itu mulia.
Apapun yang akan kuhadapi setelah itu, aku siap bertaruh nyawa untuk mengikuti Tuhan sampai akhir. Syukur kepada Tuhan. Kesulitan-kesulitan itu melengkapi iman orang-orang. Benar. Lalu aku terbersit tentang kenapa para uskup enggan menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan justru sangat menentangnya. Aku baca ini dalam firman Tuhan. Apakah engkau sekalian ingin tahu apa akar masalahnya? Mengapa orang Farisi menentang Yesus? Apakah engkau ingin tahu esensi orang-orang Farisi? Mereka penuh dengan hayalan tentang Mesias. Terlebih lagi, mereka hanya percaya bahwa Mesias akan datang, tetapi mereka tidak mengejar hidup kebenaran. Jadi, sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang jalan kehidupan dan tidak tahu apa itu jalan kebenaran. Menurutmu, bagaimana mungkin orang-orang bodoh, keras kepala, dan bebal seperti itu bisa mendapatkan berkat Tuhan? Bagaimana mereka bisa melihat Mesias? Mereka menentang Yesus karena mereka tidak mengetahui arah pekerjaan Roh Kudus, karena mereka tidak mengetahui jalan kebenaran yang diucapkan Yesus, dan terlebih lagi karena mereka tidak memahami Mesias. Dan karena mereka tidak pernah melihat Mesias dan tidak pernah bersamanya, mereka membuat kesalahan dengan berpegang teguh pada nama Mesias sambil menentang esensi Mesias dengan segala cara yang memungkinkan. Orang-orang Farisi ini pada esensinya keras kepala, congkak, dan tidak menaati kebenaran. Prinsip kepercayaan mereka kepada Tuhan adalah, sedalam apapun khotbahmu, setinggi apapun otoritasmu, engkau bukan Kristus, kecuali jika engkau disebut Mesias. Apakah keyakinan ini tidak masuk akal dan konyol? Melalui ini, aku mengerti bahwa orang Farisi menentang Tuhan Yesus karena natur mereka yang keras kepala dan congkak. Mereka membenci dan menolak menerima kebenaran. Mereka mendengar firman Tuhan Yesus, tapi tidak tahu itu dari Roh Kudus, dan enggan mengakui bahwa Dia mengatakan kebenaran. Mereka lihat Tuhan membuat orang buta melihat, menyembuhkan penderita kusta, dan menghidupkan orang mati, menunjukkan begitu banyak mukjizat. Tapi enggan mengakui Dia adalah Mesias yang dinubuatkan, Tuhan itu sendiri. Mereka yakin Dia hanyalah manusia, bahkan berkata Dia mengusir iblis dibantu pangeran iblis. Mereka tidak mengakui pekerjaan Roh Kudus atau menaati firman Tuhan. Mereka berpegang teguh pada nama Mesias dan pada gagasan sendiri. Akhirnya, memaku Tuhan Yesus di kayu salib. Kini, Tuhan telah kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi umat manusia, dan menunjukkan watak Tuhan yang benar, megah, dan tidak bisa disinggung. Firman Tuhan yang Maha Kuasa itu kuat, dan telah mengguncang roh orang percaya sejati dari setiap denominasi. Mereka mengakui bahwa firman-Nya adalah kebenaran dan ucapan Roh Kudus. Benar. Namun para uskup dan imam tidak memahami ini. Mereka berpegang teguh pada kitab suci harfiah dan gagasan sendiri. Dengan congkak menunggu Tuhan kembali dan memberitahu mereka, mereka sama sekali tidak coba mendengarkan suara Tuhan, tapi menghalangi orang menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Semua perbuatan mereka menyingkap wajah sejati mereka yang membenci kebenaran dan Tuhan. Mereka adalah orang Farisi zaman modern. Benar. Ku dengar klerus itu melaporkan kalian ke polisi. Benar. Apa yang terjadi? Setelah mereka datang mencari buku, aku meninggalkan gereja bersama biarawan dan biarawati yang ingin menginjil. Tidak lama, seorang saudara mengirim pesan untuk tidak kembali lagi. Katanya sehari setelah aku pergi, polisi datang untuk menangkapku. Karena aku tidak ada,
mereka menginap di gereja untuk menungguku. Mereka menangkap orang yang baru menerima Injil dan meminta lokasiku. Saudara itu bilang, Kapten Brigade Keamanan Nasional mendapat laporan gabungan tentangku dari beberapa diaken. Menyatakan aku belum bergabung dengan 3 pendirian, serta menyuruh diaken dan imam lain tidak bergabung juga, sehingga secara langsung menentang pemerintah. Yang lebih serius, katanya memberitakan kilat dari timur bisa terkena hukuman tembak mati. Polisi mengancam akan memenjarakan mereka jika tidak membocorkan lokasiku. Aku murka saat mendengar berita itu. Partai telah lama mengusikku agar aku bergabung dengan 3 pendirian. Lalu kini aku mengikuti Tuhan dan membagikan Injil akhir zaman. Mereka makin jengkel padaku. Mereka ingin menangkapku dan segera membunuhku. Iblis Partai Komunis itu keji. Ya, para diaken tetap melaporkanmu, meski tahu betapa mengerikan persekusi partai. Benar. Namun aku tahu di dalam hatiku, tanpa memiliki izin dari uskup, mereka tidak akan bergerak sendiri. Perbuatan itu lebih jelas menunjukkan natur jahat mereka. Aku teringat orang Farisi. Agar orang percaya Yahudi tidak menerima penyelamatan Tuhan Yesus, mereka bekerja sama dengan pemerintah Romawi untuk menyalib Tuhan. Mereka juga mempersekusi murid-muridnya. Sekarang, klerus itu bekerja dengan Partai Komunis untuk memaksaku melepaskan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka sama dengan orang Farisi saat itu. Benar. Kau berada di posisi yang berbahaya. Benar. Lalu aku tahu bahwa rumah milik tuan rumahku diawasi polisi. Jadi saudara-saudari segera menyelundupkanku keluar. Esok harinya, aku mengetahui suami istri tuan rumahku telah ditangkap. Polisi punya fotoku dan menuntut diberitahu lokasiku. Setelah itu, aku berpindah-pindah agar tidak ditangkap. Aku selalu berusaha kabur dari Partai Komunis dan bertanya-tanya, kapan ini akan berakhir? Selama revolusi kebudayaan, pamanku mati dipukuli karena menganut Katolik. Jasadnya pun penuh tanda bekas rantai dan luka bakar karena dicap. Itu masih terukir di benakku. Kupikir, bagaimana mereka akan menyiksaku jika aku ditangkap oleh partai? Apa kau merasa takut saat memikirkan betapa kejamnya mereka? Pastinya. Bagaimana kau melewati itu? Ada satu lagu pujian firman Tuhan yang membimbingku. 你得为真理而受苦，为真理而献身，为真理而忍受屈辱，为真理而忍受屈辱。为得着更多的真理，而忍受更多的苦难，这是你该做到的，这是你该做到的。你别因为享受家庭的和睦而丢掉真理，别因为一时的享受失去了你一生的尊严，你一生的人格。你应当追求一切美的善的事物，追求更有意义的人生的道路。 Saat bernyanyi, aku memikirkan apa maknanya. Dan sedikit lebih mengerti kehendak Tuhan.
Mendapatkan kebenaran itu butuh penderitaan. Hanya lewat ujian, iman kita bisa disempurnakan dan mendapat kebijaksanaan atas banyak hal. Iya, Aku ditolak dan diadukan oleh dunia agama karena mengikuti Tuhan. Dan aku selalu dikejar oleh naga merah yang sangat besar. Hidupku selalu dipenuhi ketakutan dan penderitaan. Namun, pengalaman itu membantuku lebih jelas melihat kenyataan bahwa klerus itu membenci kebenaran dan Tuhan. Aku juga sungguh merasakan bimbingan Tuhan. Tiap kali aku lemah, Tuhan akan membimbingku untuk memahami kehendak-Nya. Dia menguatkanku, memberiku iman agar aku tidak lagi lemah. Aku bisa merasakan Tuhan terus membimbing dan juga mengawasiku. Aku juga sengsara, tapi kesengsaraan itu memiliki nilai. Bahkan jika akhirnya ditangkap, aku tahu itu atas izin Tuhan. Dan aku siap tunduk pada pengaturannya. Sesulit apapun, aku akan siap mengikuti Tuhan. Aku terus menginjil bersama orang percaya lain. syukur kepada Tuhan. Setelah meninggalkan gereja lamamu, apa klerus dari sana berhenti mengusikmu? Tidak sesederhana itu. Mereka mencoba segala cara untuk mencegahku menginjil. Suatu hari, aku menemui orang di stasiun, mendekati area kedatangan. Mendadak, aku dipegangi oleh beberapa orang. Aku sangat terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, beberapa kerabatku turun dari mobil dan memasukkanku ke mobil tanpa penjelasan. Mereka membawaku ke kediaman uskup. Kediaman uskup? Ya, mereka membawaku ke kantor uskup Chow. Dia tersenyum dan bicara dengan manis. Kau sudah kembali. Domba yang hilang telah pulang. Lalu, dia menyuruh semua orang pergi agar kami bisa bicara berdua. Dia masih berusaha membujukmu? Benar, dia masih berusaha membujukku dengan masa depan dan statusku. Dia bilang, saat kau ingin melanjutkan pendidikan, kami tidak setuju. Sekarang, kami akan menyetujui semua permintaanmu. Dan kau bisa belajar di universitas pilihanmu. Banyak sekolah teologi kekurangan dosen, dan paroki kekurangan imam. Jika tidak ingin kuliah, jadilah dosen di sekolah teologi. Atau pilihlah di paroki mana kau ingin menjadi imam. Kau sudah tidak muda, hidupmu sulit beberapa tahun terakhir. Kami telah menyiapkan uang, mobil, dan rumah untukmu. Lepaskanlah kilat dari timur untuk menjadi imam, dan kau tidak perlu khawatir lagi. Aku sangat jijik mendengar ucapannya itu. Mereka hanya memikirkan status, uang, dan nama baik. Mereka percaya Tuhan, tapi tidak mengikuti firman-Nya. Mereka tidak menyelidiki berita kedatangan Tuhan kembali, dan hanya ingin melindungi status sendiri, mati-matian mencegah orang lain menerima Injil akhir zaman. Apa bisa status menyelamatkan mereka dari dosa? Jadi, ku bilang pada Uskup Chow, Uskup, aku tidak mau semua itu. Saat iblis mencobai Tuhan Yesus, dia memakai ketenaran agar Tuhan Yesus tunduk kepadanya. Jadi siapa menurutmu yang melakukan itu sekarang? Saat kau mentahbiskanku sebagai imam, kami bersumpah pada Tuhan untuk memikul salib dan mengikuti Dia seumur hidup. Tuhan telah kembali, aku bertekad mengikutinya. Walau gereja menolak serta menentangku, itu tidak berguna. Karena tidak bisa membujukku, dia memperingatkanku. Berhentilah memberitahu anggota gereja tentang kilat dari timur. Uskup itu terus berusaha mencegahmu menginjil.
Kenapa keluargamu bekerja sama dengan mereka? Saat itu aku tidak tahu. Aku tahu belakangan bahwa uskup meminta Diaken Feng untuk menelepon keluargaku dan bilang aku bergabung dengan kilat dari timur. Dia mengatakan aku lupa diri, kehilangan akal, tidak ingin menjadi imam, bahkan tidak peduli dengan uang. Katanya aku dikendalikan dan telah melanggar sumpahku kepada Tuhan, menikahi seorang janda dan anak-anakku berusia sekian tahun. Dia meminta teman dan keluargaku bekerja dengan uskup untuk mendapatkanku kembali, menghentikanku mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa dan membagikan Injil. Jadi mereka berbohong agar kau tidak menginjil? Iya, itu sangat mengejutkan. Kerabatmu adalah orang percaya? Benar. Kerabatku sangat memuja klerus. Jadi mereka sangat mempercayai semua perkataan itu. Mereka mengira uskup tidak akan pernah berbohong. Aku sangat marah saat mendengar itu dan makin mengerti bahwa klerus adalah iblis dalam daging. Difirmankan dalam Alkitab, engkau berasal dari iblis yang adalah bapamu, dan keinginan bapamu lah yang kau perbuat. Dia adalah pembunuh dari sejak mulanya, dan dia tidak hidup dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ketika dia berdusta, dia berbicara dari dirinya sendiri, karena dia adalah pendusta dan bapa pendusta. Hanya iblis yang berbohong dan memberi kesaksian palsu untuk menipu. Lalu, Uskup Chow mengajak kami makan. Beberapa kerabatku juga datang. Salah satu kerabatku bilang, hanya kau imam di keluarga kita selama beberapa generasi, dan kau kebanggaan keluarga. Kami tidak menduga kau akan bergabung dengan kilat dari timur. Ayahmu sudah berusia 80-an tahun, dan kau mengkhotbahkan kilat dari timur, bukannya merawat orang tuamu. Kau telah melepaskan imamatmu, kau berkhianat pada Tuhan, kau akan masuk neraka. Lalu saudaraku menimpali, aku sangat menderita agar kau bisa menjadi imam. Saat kau sekolah teologi, kami tidak punya makanan, tapi aku bekerja keras memberimu makanan. Sulit untuk membuatmu mendapatkan imamat. Namun kini kau masuk kilat dari timur, kau telah mengkhianati Tuhan. Kau bukan imam dan tidak peduli dengan uang. Apa kau sudah tidak waras? Aku menjawab, memang benar. Aku butuh dukunganmu untuk menjadi imam. Tapi kenapa kau bilang aku enggan pulang untuk menjaga orang tua kita? Saat mendapatkan imamat, aku bersumpah pada Tuhan untuk melepaskan keluarga dan tidak menikah demi melayani Dia. Difirmankan dalam Alkitab, orang yang mengasihi ayah atau ibunya lebih dari aku tidak layak bagiku, dan orang yang mengasihi putra atau putrinya lebih dari aku tidak layak bagiku, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Katamu aku harus berhenti menginjil dan pulang mengurus orang tua. Apa itu sejalan dengan firman Tuhan? Iman kita berarti memikul salib dan menginjil ke banyak rumah. Kini, Tuhan telah kembali dan melakukan penghakiman dari rumah Tuhan. Jadi menginjil adalah tindakan yang sangat benar. Sebelum aku selesai bicara, saudaraku seperti hendak memukulku. Katanya, aku mempermalukan keluarga dan dia akan patahkan kakiku jika aku terus menginjil. Lalu dia menghujat Tuhan. Setelah itu, Uskup Chow bilang aku butuh perawatan medis, jadi aku tidak boleh pergi. Jika pergi, aku akan diikuti tanpa kebebasan seperti penjahat. Seperti di tahanan rumah. Benar. Jadi aku hanya berdoa kepada Tuhan. Hari keempat, aku kabur saat mereka tidak memperhatikan. Kembali ke saudara-saudari dan terus menginjil. Syukur kepada Tuhan. Pasti sulit melihat keluargamu setuju dengan uskup dan menentang imanmu. Benar.
kulihat klerus itu tidak hanya menghalangi orang untuk menyambut Tuhan. Dia juga memakai taktik untuk menipu orang percaya dan menuntun mereka melawan Tuhan, menjadikan mereka objek pengorbanan. Lalu keluargaku melawan dan menghujat Tuhan gara-gara kebohongan uskup dan serangan dia terhadap Tuhan. Aku ingat perkataan Tuhan saat mengutuk orang Farisi. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik, karena kalian menutup kerajaan surga bagi manusia. Padahal kalian sendiri tidak pernah pergi ke sana. Tetapi kalian menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik, karena kalian pergi menyeberangi lautan dan daratan untuk membuat satu orang menjadi pengikutmu. Tetapi begitu dia menjadi pengikutmu, kalian menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Para uskup dan imam juga mengajak orang menganut agama, lalu meminta mereka untuk melawan Tuhan dan menjadikan mereka anak neraka. Mereka iblis yang melahap jiwa orang. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan, tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia, para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia? Firman Tuhan menunjukkan kepadaku jati diri para pemimpin agama itu. Mereka selalu menyombongkan otoritas mereka untuk mengampuni dosa. Saat berdosa, orang percaya harus berlutut di depan mereka agar mendapat pengampunan. Sehingga imam ibarat Tuhan di mata umat. Kini Tuhan telah kembali dan mengungkapkan kebenaran. Tapi mereka tidak mengizinkan orang percaya menerimanya. Justru menyebarkan kebohongan, menghakimi dan mengutuk gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka tidak mengasihi Tuhan atau kebenaran. Mereka hanya suka uang dan haus akan keuntungan status. Mereka ingin melindungi pekerjaan mereka sehingga mereka mencengkram orang percaya. Melahap jiwa orang-orang sambil mengaku melayani Tuhan. Mereka adalah wujud iblis tulen, antikristus yang sembunyi di gereja yang membenci kebenaran. Berkali-kali aku diganggu oleh para pemimpin agama. Aku melihat jelas mereka punya esensi anti Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuatku lebih mengerti dan memberiku kekuatan, sehingga aku bisa mengatasi pencobaan dari mereka, mengetahui esensi antikristus mereka, lepas dari kekangan mereka dan mengikuti Tuhan. Aku mengalami secara langsung bahwa firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Aku sangat bersyukur atas penyelamatan Tuhan.